Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau membahas fisika kelas 10 pada semester 2 bab pertama. Anak-anak, kita akan bahas tentang dinamika partikel, yang mana pada kesempatan kali ini Pak Anang akan bahas tentang hukum Newton. Anak-anak, pembahasan dinamika partikel itu ada hubungannya dengan pembahasan gerak lurus. Namun titik persoalannya beda. Kalau pembahasan gerak lurus itu kan kita membahasnya berapa jarak yang ditempuh, berapa kecepatannya, gitu ya, waktu yang diperlukan. Nah, jadi tinjauannya adalah pada gerak tadi. Tapi kalau pada dinamika partikel, ini adalah tinjauannya pada penyebab gerak. Ya, jadi benda itu kan bisa bergerak, itu gara-gara apa? Tentunya kita paham bahwa benda bergerak itu itu gara-gara gaya. Nah, yang membahas tentang gaya ini adalah Newton dengan membuat 3 hukum. Ya, hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas hukum 1, 2, dan 3. Nanti berikutnya akan diperdalam tentang hukum tadi. Ya, baik ya. Kita mulai dari hukum yang pertama. Ya, perhatikan di papan hukum Newton yang pertama atau hukum 1 Newton. Newton itu meletakkan hukum pertama itu pada saat kejadian kalau ada benda, gitu ya. Kemudian dipengaruhi oleh 2 gaya, F1 misalkan ke kanan, F2 ke kiri. Di sini berlawanan. Nah, terus F1 sama dengan F2. Maka kalau benda ditarik ke kanan dan ke kiri dengan tarikan yang sama, ternyata akan menyebabkan ada 2 kemungkinan, ya. Karena memang kalau kita jumlahkan gaya-gayanya, ingat gaya itu vektor. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Jadi sigma F akan sama dengan 0. Kenapa? Karena sigma F isinya adalah F1 dikurangi F2. Besarnya sama, hasilnya 0. Nah, kalau sigma F sama dengan 0 atau gaya-gaya yang berpengaruh pada benda tadi kalau dijumlah sama dengan 0, berarti seolah-olah tidak ada gaya yang berpengaruh kepada benda itu. Kalau tidak ada gaya yang berpengaruh pada benda itu, dituliskan sigma F sama dengan 0, ada 2 kemungkinan. Pertama, benda diam. Yang kedua, benda bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, kapan benda itu diam? Kalau benda itu awalnya diam, tidak diberi gaya, ya terus akan diam terus. Karena apa? Karena gaya-gaya yang berpengaruh kalau dijumlah 0 seolah-olah tidak diberi gaya. Jadi ya diam terus selamanya. Karena memang dia bisa bergerak kalau ada gaya. Kalau gayanya nggak ada, maka dia akan diam terus kalau awalnya diam. Nah, yang kedua, kalau awalnya benda itu sudah bergerak dengan kecepatan tetap, misalkan dia bergerak kecepatannya 10, konstan, tetap, ini tidak ada pengaruh gaya apa-apa, maka dia akan bergerak 10 terus. Kalau di bumi kita tidak bisa, ya susah, kecuali kalau kita pertahankan. Tapi kalau misalkan di ruang angkasa itu bisa, pada saat di suatu tempat yang tidak ada gaya yang berpengaruh. Kalau di bumi kan ada gaya gravitasi, setiap kita lemparkan benda akan tertarik ke gaya gravitasi. Di bumi tidak bisa, ya. Kalau diupayakan dengan tenaga tertentu, dengan gaya tertentu ya bisa. Misalnya kita buat mobil kecepatannya tetap sama, itu ya bisa. Tapi kalau kemudian tidak ada gaya sama sekali yang berpengaruh, itu hanya bisa kalau di ruang hampa, di tempat yang sudah tidak terpengaruh oleh gravitasi apapun. Nah, kalau benda dilempar dengan kecepatan 10, maka di tempat itu akan bergerak dengan kecepatan 10 terus. Makanya kalau awalnya dia bergerak dengan kecepatan tetap, maka dia akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Konsep inilah yang dikenal dengan konsep kelembaman, yakni benda cenderung
mempertahankan keadaan semula atau kelembaman. Kalau awalnya diam, ya diam terus selama tidak ada gaya yang berpengaruh. Kalau awalnya bergerak dengan kecepatan tetap, ya bergerak dengan kecepatan tetap terus gitu ya, selama tidak ada gaya yang berpengaruh. Itu konsep yang pertama, hukum 1 Newton. Sekarang hukum 2. Newton pada hukum 2-nya itu meletakkan begini. Kalau ada benda, sama dengan yang pertama tadi, dipengaruhi oleh gaya 1 ke kanan, ditarik gaya 1 ke kanan, ditarik gaya 2 ke kiri. Namun bedanya, kalau yang pertama besarnya sama, yang kedua oleh Newton besarnya tidak sama. Dibuatlah F1 lebih besar dibandingkan F2. F1 lebih besar dibandingkan F2. Ternyata gitu ya, benda akan bergerak ke arah yang besar. Benda akan bergerak ke arah F1. Nah, pada saat dia bergerak ke arah F1 itu ternyata dia mengandung percepatan A. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat begitu, karena ada gayanya. Akhirnya kemudian disimpulkan oleh Newton bahwa persamaannya bukan sigma F sama dengan 0, bukan, sigma F sama dengan M kali A. Ya. Sigma F-nya ya ini F1 min F2 sama dengan M kali A, di mana M-nya adalah massa, satuannya kilogram. Sudah kita pelajari saat bab 1 semester 1, satuan massa kilogram, dan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Kita sudah bahas pada bahasan gerak lurus ya, GLBB. Ini adalah konsep hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton ini kalau nanti menjadi persoalan di dalam persoalan, dalam soal dihubungkan dengan GLBB. Kenapa? Karena ada percepatan. Setiap ada percepatan, geraknya adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Tapi kalau di sini ya, ini adalah GLB, gerak lurus beraturan, nggak ada percepatannya. Yang ketiga adalah kata Newton ya, setiap ada gaya aksi selalu diikuti gaya reaksi. Setiap gaya aksi akan diikuti gaya reaksi yang arahnya berlawanan gitu ya. Besarnya sama. Gaya aksi selalu sama dengan gaya reaksi. Ini maksudnya kalau saya mendorong dinding ya, misalkan saya mendorong dinding ini ya, saya dorong dinding ini. Nah, begini. Ini berarti saya memberikan gaya kepada dinding. Saya memberikan gaya aksi. Nah, kok dindingnya tidak bergerak? Karena memang sebenarnya dinding mempertahankan diri. Mempertahankan diri dengan memberikan gaya. Gaya yang diberikan dinding namanya gaya reaksi. Besarnya sama dengan yang saya berikan. Itulah konsep yang ketiga, ya, hukum 3 Newton. Ya, itu ya, jadi 1, 2, dan 3. Ini adalah tentang hukum Newton. Baik, sekarang pada kesempatan kali ini Pak Ana akan tunjukkan satu soal saja. Nanti anak-anak bisa latih sendiri di buku paket Saku Vindo, banyak soal-soalnya, contohnya banyak. Kalau ada persoalan bisa komen ya, sehingga nanti saya jelaskan lagi. Baik, saya berikan contoh soal latihan 1.5. Ini yang berkaitan dengan hukum 2 Newton ya. Nanti kalau hukum 1 Newton itu bisa dilihat sendiri ya, yang di buku paket. Baik, saya baca. Sebuah kotak bermasa 10 kg ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton. Apabila ada gaya penghambat pada kotak tersebut 5 Newton, tentukan jarak yang ditempuh kotak setelah 8 sekon. Baik anak-anak, kita bisa lihat di papan tadi soal latihan 1.5 tadi yang diketahui gaya tarik ya, F1-nya 20 Newton. Kemudian gaya yang menghambat karena F2 berlawanan dengan F1 5 Newton. Massa bendanya 10 kg. Ditanyakan berapakah jarak yang bertemu benda tadi setelah 8 detik. Ini dihubungkan dengan gerak lurus.
Nah, yang pertama kita bisa mencari dengan konsep dari hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kalikan A, gitu ya. Nah, yang besar dikurangi yang kecil, karena yang besar adalah F1, maka di situ F1 dikurangi F2 sama dengan massa dikalikan percepatan. F1-nya tadi yang menarik 20 Newton. F1 20 Newton. Nah, yang menghambat itu adalah F2. Nah, 5 Newton. Sama dengan, jadi gini, konsepnya adalah yang besar itu yang narik, yang kecil itu yang menghambat. Jadi kalau ada 2 buah gaya tarik menarik kan begitu, yang besar dia kan lebih kuat, akhirnya kan benarnya tertarik oleh yang besar. Nah, yang kecil itu menghambat, dia sebenarnya mau menarik tapi kan tidak kuat, akhirnya dia terbawa oleh yang besar, tapi dia kan menghambat, gitu ya. Jadi menghambat itu berarti yang berlawanan, yang menghambat itu negatif. Sama dengan masanya diketahui adalah 10 kg. Kemudian percepatannya kita cari dulu. Maka 20 kurangi 5 adalah 15. Terus sama dengan 10A. Jadi A sama dengan 15 dibagi 10. Ya. Hasilnya adalah 1,5. 1,5 meter per sekon kuadrat. Ingat satuannya percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, setelah tahu percepatannya baru kita cari S-nya, dikaitkan sama GLBB, gerak lurus berubah beraturan pada semester 1 kemarin, bahwa S adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi masih menggunakan rumus yang pada bahasan gerak lurus kemarin ya. Nah, karena tidak diberi penjelasan kecepatan awalnya berapa, dia langsung ditarik gitu aja bahasanya, berarti dianggap kecepatan awalnya 0, tidak ada kecepatan awal, sehingga S-nya akan sama dengan ini 0. Karena 0 itu dikalikan 8 ya tetap 0, dikalikan berapapun 0, jadi langsung aja V0T sama dengan 0, karena memang V0-nya tidak ada, ditambah setengah, kemudian A-nya adalah 1,5. 1,5 nanti biar gampang untuk menghitungnya, itu saya ganti 3/2, itu biar nanti bisa dicoret-coret ya. 1,5 itu sama dengan 3/2, karena memang 3/2 itu sama dengan 1,5. T kuadrat, T nya adalah berapa? 8 ya. Jadi caranya 8 kuadrat itu kan 8 dikalikan 8. Ini memudahkan saja untuk menghitung ya. Nah, kalau begini bisa kita coret. 2 dicoret dengan 8 tinggal 4 ya. Nah, kemudian ini juga 2, nah, dicoret dengan 8 karena ya tinggal 4. Nah, akhirnya lebih sederhana 4 ya. Jadi hasilnya S-nya adalah 4 kali 4 itu 16 ya. Jadi akhirnya tinggal 3 dikalikan 16. Caranya 3 kali 10 30, 3 kali 6 18, 30 tambah 18 sama dengan 48. Satuannya meter. Nah, ini anak-anak contoh konsep tentang hukum Newton dikaitkan sama gerak lurus, yakni GLBB. Mungkin demikian video kali ini. Jangan lupa mengerjakan soal-soal yang lain. Kalau ada persoalan bisa komen ya, sehingga nanti bisa saya jawab langsung di komentar itu. Kalau enggak ya akan saya ulas di video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.